Terus semua sugeng pemanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang budaya, spiritual, leluhur Nusantara dan sejarah Nusantara. Di channel ini banyak sekali saya ingin memberikan perspektif baru kepada penjenengan, terutama yang baru mempelajari spiritual dan budaya-budaya dari leluhur. Tetap terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan penjenengan sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Dan dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kesurupan. Jadi masih banyak tentang orang yang tidak tahu bagaimana kesurupan itu terjadi. Kesurupan itu kalau sekarang itu kita bagi menjadi 3 order atau tiga kategori. Yang pertama, kesurupan itu memang karena kerasukan jin atau setan itu memang ada, dan akan, kalau orang Jawa bilang namanya kalap, orang itu kalap. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dissociative disorder atau gangguan mental sementara yang akan sembuh kembali. Yang ketiga disebut histeria massa. Kalau histeria massa itu secara fisiologi, kalau disorder dissociative disorder itu secara medis. Jadi sebelum ke sana kita akan coba memberikan wawasan bahwa ketika di dalam suatu kamar ada dua pendulu, yang satu berirama pelan tapi tetap, yang satu berirama sama pelan tapi temponya lebih cepat. Misalnya yang satu tek 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 tek, yang satu tek 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 tek. Nah, ketika ditinggalkan selama 2 jam saja, nanti kita buka lagi kamar itu, suaranya akan sama, menjadi pelan. Nah, ini fenomena ini banyak terjadi di kesenian tradisional, terutama seperti jatilan. Nah, jatilan itu yang digunakan menjadi patokan adalah suara dari gamelan. Sederhana tapi tetap. Jadi ketika gamelan itu berhenti, maka orang yang menari akan berhenti juga. Ketika gamelan itu bunyi lagi, maka yang menari akan gerak lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah wujud sugesti yang diberikan oleh gamelan kepada seseorang, kepada pikiran seseorang, sehingga pikirannya terpengaruh. Nah, kalau sudah terpengaruh, bisa menjadi di luar kendali atau kontrol dari seseorang itu sendiri atau manusianya sendiri. Saya sendiri pernah mengalami, ikut teman saya yang punya grup jatilan. Ketika di dalam satu kota itu kita menari bersama, yang saya rasakan pada saat itu, semakin kita menari, semakin kita nikmati, semakin kita enjoy, maka kita akan larut, dan lama-lama pandangan itu akan semakin gila. Baru setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi pada diri saya. Kalau orang bilang saya kesurupan, makan beling. Itu yang pertama. Nah, disitulah disimpulkan kalau kesurupan itu artinya orang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi lepas kontrol dirinya sendiri. Nah, rata-rata orang menyebut bahwa itu kerasukan jin atau setan, padahal bukan. Itu hanya karena kita tersugesti oleh irama, menjadi kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Makanya kadang ada orang di luar itu bisa ikut
karena dia terlalu larut ke dalam irama gamelannya, maka bisa ikut trance. Nah, itu kesurupan. Dimana kesurupan itu artinya orang tidak bisa mengontrol diri atau gangguan mental, tapi sementara dan bisa dipulihkan. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan orang itu mudah terkena kesurupan? Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan yang berlebih itu menyebabkan stres, tekanan tinggi. Yang kedua adalah ketakutan. Orang yang sering ketakutan itu menyebabkan mudah lepas kontrol. Yang ketiga, pikirannya terlalu banyak dipenuhi oleh jin atau setan atau iblis. Jadi pikirannya selalu ke hal-hal yang buruk terus. Itu akan mempermudah seseorang itu menjadi kesurupan. Nah, jadi kita pahami kenapa banyak sekolah-sekolah itu anak kesurupan dan kesurupannya massal, karena kesurupan ini akan membawa yang lain atau menular. Nah, kita pelajari kebanyakan kesurupan massal itu di saat akan ujian kelulusan. Jadi si anak itu menanggung beban stres yang tingkat tinggi, depresi yang tingkat tinggi, ketakutan besok mengalami ujiannya seperti apa, lulus apa enggak. Nah, inilah yang membuat orang itu bisa kesurupan atau hilang kontrol, gangguan jiwa sementara, dan ini menular. Orang yang di dekatnya akan terkontaminasi, akan tersugesti yang sama. Nah, itulah pada dasarnya kesurupan. Kesurupan yang karena histeria massal. Nah, sekarang kalau karena jin atau iblis, yang pertama itu pikiran kita buruk, maka dari itu orang sebut, oh kamu itu kayak iblis, karena apa yang kita lakukan itu adalah keburukan. Nah, disinilah orang dinamakan kesurupan setan sebetulnya, karena tindakannya yang buruk. Jadi bukan kesurupan yang seperti trans kuda lumping atau bukan, tapi yang namanya kesurupan iblis itu tindakan tingkah laku seseorang menjadi buruk, itu adalah kesurupan iblis. Kemudian yang kedua, disosiasi disorder, gangguan mental. Jadi karena ada tekanan dari keluarga, karena ada lingkungan yang selalu menjelek-jelekan dia, yang selalu menghinakan, menjadi ketakutan yang teramat tinggi. Takutan yang teramat tinggi, jadi secara psikiater akan mempengaruhi psikisnya, pemikirannya, maka dia akan merasa menjadi orang lain. Nah, makanya banyak kita ketahui orang itu merasa menjadi Superman, atau orang merasa menjadi monyet, orang merasa menjadi macan. Nah, inilah dissociative disorder. Jadi menjadi merasa orang lain, dan itu tidak sadar, sifatnya sementara. Itu dissociative disorder, disebabkan karena tekanan. Karena ketika orang mendapatkan tekanan, maka dia cenderung ingin melepaskan diri dan merasa menjadi orang lain. Orang itu kan tipenya ingin mempertahankan dan merasa ingin selamat. Jadi bagaimanapun caranya, saya harus menjadi orang lain agar tidak tertekan seperti ini. Nah, itulah yang kedua, disosiasi disorder. Kemudian histeria massa. Histeria massa ini saya sebutkan, ini adalah secara psikologi. Jadi ketika orang mendapat tekanan, orang mendapat depresi, entah itu di kantor, entah itu di sekolah,
menghadapi ujian, menghadapi apapun yang memberatkan, maka akan mudah sekali kesurupan atau hilang kendali, dan ini akan menular. Maka disebut histeria massal. Nah, teman-teman, bagaimana untuk mengatasinya atau menyembuhkannya? Jadi kadang lucunya gini, orang histeria atau kesurupan malah dibentak-bentak, kesurupan malah seperti semacam itulah, bergaya semacam itu. Sebetulnya mudah untuk menghadapi itu. Bawa ke tempat yang lapang, jangan di kayak dikungkung. Bawa tempat lapang, dilonggarkan, ditenangkan, maka akan kembali pulih. Jangan malah dikeroyok, akan semakin ketakutan, akan semakin kencang histeria. Kalau dibentak-bentak akan semakin keras. Maka sebetulnya cara menyembuhkannya sederhana, dengan menenangkan dia atau mereka yang kesurupan di tempat yang tidak terlalu padat orang. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya belepotan, tapi intinya seperti itu yang saya sebutkan, bahwa kita ada 3 kategori kesurupan, dan penyebab kesurupan sudah ada. Yang jelas tekanan lingkungan, tekanan pekerjaan, ketakutan yang terlalu jauh, perbuatan kita yang kurang baik, itu adalah penyebab-penyebab dari kesurupan. Dan kesurupan ada 3, karena iblis yang ada di pikiran kita, karena dissociative disorder, jadi kita mengalami gangguan mental sementara. Kemudian histeria massa itu karena kita mendapatkan tekanan, jadi kita menimbulkan ketakutan, dan ketakutan itu membuat kita hilang kontrol. Cara menyembuhkannya bagaimana? Cara menyembuhkannya dengan menenangkan si penderita dengan setenang mungkin, jangan banyak orang. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya dari Cepuri Parangkusumo mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.